Kota Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dan terletak 95 km di sebelah selatan Jakarta. Kota Bogor terkenal dengan sebutan Kota Hujan, Kota Seribu Angkot, dan kota yang memiliki pemandangan alam yang bagus. Karena memiliki pemandangan alam yang bagus serta iklim yang sejuk, menjadikan Kota Bogor sering dijadikan tempat berwisata. Selain itu, ternyata Kota Bogor memiliki sejarah yang cukup panjang. Ini semua dimulai ketika zaman Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada abad ke-15 sampai abad 16. Kekuasaan Kerajaan Pajajaran cukup luas, meliputi seluruh Jawa Barat dan juga hingga ke Tegal dan Banyumas. Dengan pusat ibu kota kerajaan berada di Pakuan atau yang disebut Kota Bogor. Pada tanggal 3 Juni 1482 Masehi, Prabu Siliwangi diangkat menjadi seorang raja dari Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi juga menjadi raja yang membawa kejayaan bagi Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1533 Masehi, Raja Pajajaran selanjutnya yaitu Prabu Surawisesa mendirikan sebuah prasasti yang bernama Batu Tulis yang bertujuan untuk mengenang kejayaan dari Prabu Siliwangi. Isi dari prasasti tersebut sepenuhnya ditulis menggunakan aksara Sunda dengan terjemahannya yaitu "Semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan dia dengan nama Sri Baduga Maharaja. Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan di Pakuan. Dia anak Rahyang Dewa Niskala yang mendiang di Gunatiga. Cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang mendiang di Nusa Larang. Dialah yang membuat tanah peringatan di gunung-gunungan, mengeraskan jalan dengan batu, membuat hutan Samida, membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya. Di sebelah batu bertulis itu terdapat juga lingga atau batu panjang dan bulat yang tingginya sama dengan prasasti batu tulis. Pada tahun 1575 Masehi, Kerajaan Pajajaran runtuh akibat dari serangan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Pada tanggal 27 Juni 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Bangsa Belanda berhasil menguasai Batavia dan mereka mulai memperluas wilayah mereka dari Banten, Bandung, Yogyakarta, Malang, Jember, Surabaya, Semarang, Cirebon, dan akhirnya sampai hingga ke wilayah Bogor. Gubernur Belanda yang menjabat pada tahun 1741 sampai 1750 bernama Gubernur Jenderal Gustav Willem Warung van Imhoff. Ia dan orang-orang Belanda lainnya merasakan ketidaknyamanan berada di Batavia yang terasa semakin sesak, sehingga mereka membutuhkan suatu tempat yang dapat menghilangkan kepenatan mereka setelah sibuk bekerja. Ditemukanlah Bogor yang memiliki iklim yang cukup rendah dan suasana alam yang nyaman. Hal itu membuat Gubernur Jenderal Gustav mendapatkan inspirasi membuat Bogor menjadi suatu tempat untuk beristirahat. Nama Buitenzorg sendiri diberikan pada masa kolonial Belanda yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Pada masa penjajahan Belanda di Bogor, tepatnya pada tahun 1839, bangsa Belanda juga membangun monumen. Monumen tersebut dinamakan Tugu Witte-Paal yang berarti tiang putih. Tugu ini dibangun oleh Gubernur Jenderal de Irens. Tugu putih dan megah ini berada di persimpangan Jalan Pabaton. Dalam Het Nieuws van den Dag van Nederlands-Indië menyebutkan bahwa keindahan kota Buitenzorg semakin meningkat ketika Witte-Paal yang didirikan di 3 jalur, yaitu Batavia Scheweg, Pabaton, dan Bubulak.
Lambang kerajaan terlihat lebih megah, terpaku pada dinding tugu yang bercat putih, selaras dengan tangga, dan vas yang memantulkan cahaya matahari. Sayangnya, kemegahan Tugu Witsepal ini tidak bertahan lama. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1958, DPRD dan pemerintah Kota Bogor sepakat untuk menghancurkan tugu peninggalan Belanda ini, dikarenakan terlalu bercirikan bangunan kolonialisme. Selain membangun monumen, bangsa Belanda juga membangun beragam bangunan untuk mendukung segala aktivitasnya, seperti Istana Bogor. Istana Bogor dibangun atas usul dari Gubernur Jenderal Gustav pada tahun 1745. Kantor Pos Bogor juga merupakan bangunan yang dibangun oleh bangsa Belanda. Dahulu bangunan ini berfungsi sebagai gereja yang digunakan oleh umat Kristiani dan dibangun pada tanggal 13 April 1845. Ada juga Landsplantense Buitenzorg atau yang biasa kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Pada tanggal 15 April 1817, Reinforth mencetuskan gagasan untuk mendirikan kebun botani. Bangunan bangsa Belanda lainnya adalah Landbouw Zoologisch Laboratorium atau Museum Zoologi, merupakan bangunan yang didirikan tahun 1894 atas gagasan dari J.C. Koningberger, yaitu ahli botani asal Jerman. Pada tahun 1950, Buitenzorg berganti nama menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950. Nama Bogor sendiri berasal dari kesulitan rakyat Indonesia dalam mengucapkan bahasa Belanda tersebut, yang menyebabkan pengucapan Buitenzorg dikira-kira disederhanakan menjadi Bogor. Beralih ke tahun 1982, Wali Kota Bogor, Ahmad Sobana, menggagas pembangunan Tugu Kujang yang berdiri di pusat kota yang bertujuan untuk mengganti Tugu Witsepal yang sudah dihancurkan sebelumnya. Postur Tugu Kujang menjulang ke atas setinggi kurang lebih 25 meter, dengan di atasnya berdiri replika senjata khas masyarakat Jawa Barat, yaitu kujang. Ornamen kujang ini dipasang menggunakan helikopter yang didatangkan dari pangkalan TNI AU Atang Sanjaya Semplak dengan posisi menghadap ke arah Istana Bogor. Pada tanggal 3 Juni 1982, Wali Kota Ahmad Sobana meresmikan monumen Tugu Kujang ini. Begitulah perjalanan panjang sejarah Kota Bogor. Dengan terbentuknya Kota Bogor, kita mampu melestarikan dan menggali nilai-nilai sejarahnya, agar tidak punah dan hilang begitu saja. Karena Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah.